Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Ya, teman-teman, di sini saya sudah merangkum. Di sini ada yang baru terangkum itu sekitar 106 ya. Nah, banyak sekali ternyata teman-teman yang dinyatakan TMS. Saya tidak menyangka kalau ternyata akan sebanyak ini dan seramai ini di grup ini. Nah, oleh karena itu saya tetap sesuai dengan janji saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu memberikan jawaban TMS yang bisa saja dipakai. Tetapi sekali lagi teman-teman, saya harus menyampaikan ke teman-teman, di sini tidak ada jaminan satupun yang akan lolos untuk seleksi administrasi. Kita cuma menggunakan kesempatan terakhir untuk setidaknya berjuang dan berikhtiar agar kita bisa dapat lulus ke seleksi kemampuan dasar. Karena saya lihat beberapa kesalahan memang agak berat, meskipun dilakukan sanggah, tetapi karena kesalahan dari peserta itu memang agak berat. Jadi yang bisa kita soroti itu strateginya adalah bagaimana caranya itu adalah menjadi kesalahan panitia. Saya akan berusaha menjawab semuanya. Saya pastikan sebelum tanggal 7 ini semua sudah terjawab. Untuk pagi ini saya akan menjawab sampai ke nomor 40 di dalam list. Nah, jika ada sama, kasusnya sama, silakan mengikuti saja ya teman-teman ya. Silakan mengikuti jika memang kasusnya sama. Karena saya juga tidak bisa menjapri satu persatu seperti kemarin, saya bisa menanyakan secara detail. Jadi saya cuma menebak secara satu persatu kira-kira permasalahannya seperti apa. Nah, jika nanti ternyata memang permasalahannya tidak seperti yang saya jelaskan, silakan komentar atau bisa japri saja ya, khusus nomor 8 sampai 40 ini. Nah, yang kedua, teman-teman, saya mohon maaf jika ada yang japri dan belum sempat saya balas. Memori HP saya sampai penuh, itu ada japrian di WA maupun Telegram itu cukup banyak dan satu persatu saya berusaha balas, tapi yang belum saya balas mohon maaf. Nanti pasti akan saya balas. Semoga sebelum tanggal 7 bisa saya balas. Nah, selanjutnya kita akan membahasnya ya. Nah, di sini teman-teman di poin nomor 8 di kasus nomor 8 itu dari Windu Dharma Setiawan Kabupaten Belitung Timur pas foto memakai jasa. Oh, ini sudah kita bahas kemarin ya, nomor 8. Kita sekarang beralih ke nomor 9, itu dari Dwi PR Kabupaten Belitung. Surat lamaran tertuju ke Belitung Timur. Seharusnya surat tersebut tertuju di Belitung dan surat pernyataan 5 poin tidak terupload. Nah, ini kasusnya cukup berat ya, ada dua. Yang pertama, kalau kita bisa lolos dari yang pertama, ada kasus yang kedua, yaitu surat pernyataan 5 poin tidak terupload atau tidak terunggah. Yang pertama-tama, teman-teman cek dulu terlebih dahulu seperti yang kemarin, cek dulu klik ajukan sanggah, setelah itu lihat, di sini ada dokumen untuk dilihat, apakah teman-teman memang sudah mengunggahnya atau tidak. Kalau tidak diunggah, jangan harap bisa lulus, saya pastikan saja, saya pertegas saja, kalau memang tidak ada di dalamnya, itu tidak akan lulus karena memang tidak terunggah apalagi surat pernyataan. Tetapi kalau teman-teman klik di sini, klik lihat dan ternyata memang ada unggahan, jawabannya kita bisa seperti ini. Mohon ada kebijakan terkait surat lamaran saya. Saya berharap bisa diberikan kebijakan untuk bisa lanjut ke SKD. Nah, karena memang ini sifatnya adalah kesalahan kita, yaitu surat lamaran tertuju ke Belitung Timur, tetapi seharusnya ke Belitung, maka ini yang bisa kita lakukan karena itu memang kesalahan kita. Terus yang kedua, jika memang ternyata tadi terdapat unggahan surat pernyataan 5 poin, teman-teman atau ke siapa? Di RP ini bisa menambahkan di sini untuk poin kedua, saya sudah mengunggahnya. Mohon dicek kembali. Seperti itu ya untuk Mas Dwi RP. Selanjutnya untuk Gustian Syarif, Kabupaten Bengkayang. Di sini transkrip kasusnya, transkrip nilai tidak terlampir padahal saya sudah mengunggah nilai yang terdapat di SKHUN. Nah, ini hampir sama ya. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi. Jika memang ada transkrip yang terunggah dan terlihat di dalam kolom unggahan sanggah di sini ya, kalau memang ada terlihat di sini, maka jawabannya itu cukup mudah, yaitu mohon dicek kembali. Saya sudah mengunggah dan saya lihat di kolom sanggah juga memang sudah terunggah. Terima kasih. Nah, cukup seperti ini saya yakin akan lolos kalau memang ada yang terunggah. Tetapi jika tidak terunggah, itu yang jadi masalah. Apapun alasan kita pasti akan gugur. Ya, paling alasannya kalau memang ternyata tidak terunggah,
Jawabannya kembali ke formatif, yaitu memohon. Mohon ada kebijaksanaan terkait surat lamaran saya. Saya berharap bisa diberi kebijaksanaan untuk bisa lanjut ke SKD. Seperti itu. Paling bersifat seperti itu, tetapi itu kecil sekali kemungkinan untuk bisa diloloskan jika memang ternyata tidak terunggah. Seperti itu, teman-teman. Karena panitia tidak menerima, saya sudah menanyakan ke teman saya kemarin, panitia tidak menerima alasan karena alasan server atau alasan server down itu tidak diterima karena banyak rentan waktu yang diberikan katanya untuk diunggah kembali, seperti itu. Nah, selanjutnya di nomor 13 ada ini ya, ada di nomor 11 ada dari Faisal. Kasusnya pada poin surat pernyataan ke-1 pada tulisan Provinsi Kalimantan Selatan, kata selatannya tertinggal atau tidak tertulis. Nah, sama dengan yang di atas, teman, yang lainnya sudah lengkap. Nah, ini seperti ini ya. Kita bisa jawabnya seperti ini, sifatnya memohon. Mohon ada kebijakan terkait surat lamaran saya. Saya berharap bisa diberi kebijakan untuk bisa lanjut ke SKD. Saya memang kurang teliti menambahkan kata selatan. Mohon kesalahan saya ini bisa dimaklumi. Terima kasih. Atau di sini bisa ditambahkan, nanti ketika saya lulus sampai tahap akhir, saya pastikan akan menulis surat lamaran dengan benar dan teliti. Terima kasih. Mohon kesalahan saya bisa dimaklumi. Nanti ketika saya lulus sampai tahap pemberkasan akhir saya pastikan menulis surat lamaran dengan benar dan teliti. Terima kasih. Nah, seperti itu ya, Mas Faisal Al-Mudi, yang bisa kita lakukan. Kalau ada jawaban yang bisa, jawaban lain yang dirasa lebih bagus, silakan dipilih ya teman. Silakan menggunakan jawaban. Kalau teman-teman selama diskusi di grup teman-teman mendapatkan masukan yang lebih baik, silakan dilakukan ya teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya yang nomor 12 itu dari Deliana, Pemprov Kabupaten Oku Timur. Ini saya lihat dari kemarin, ini panitianya cukup tegas ya. Di sini alasannya karena surat sebagian tidak ditulis tangan. Nah, untuk jawaban seperti ini teman-teman mungkin bisa menggunakan seperti ini. Mohon ada kebijaksanaan karena di penjelasan pengumuman tidak ada keterangan larangan menulis tangan ya. Kalau memang tidak ada larangan. Seperti itu. Saya berharap bisa diberi kebijaksanaan untuk bisa lanjut ke SKD. Terima kasih. Jika memang tidak ada keterangan larangan, itu bisa kita sampaikan ke panitia melalui masa sanggah ini. Tetapi jika memang sudah dari awal ada keterangan harus diketik seluruhnya atau ditulis tangan seluruhnya, itu yang menjadi bermasalah teman-teman. Selanjutnya yang nomor 15 ada Natayu dari pemerintah Kota Denpasar. Ini permasalahannya pada surat lamaran dan pernyataan ditujukan ke Provinsi Bali, di mana seharusnya ditujukan pada pemerintah Kota Denpasar. Ini ternyata ada banyak kasus yang seperti ini ya teman-teman. Ya, kembali lagi kita sama persis dengan format itu, kita tidak bisa kita paling cuma bersifat permohonan, yaitu mohon ada kebijaksanaan terkait surat lamaran saya. Saya berharap bisa diberi kebijakan untuk bisa lanjut ke SKD. Saya memang kurang teliti, mohon kesalahan saya ini bisa dimaklumi. Terima kasih. Dan ini bisa ditambah tadi seperti ini ya. Nanti ketika saya lulus sampai tahap pemberkasan akhir, saya pastikan akan menulis surat lamaran dengan benar dan teliti. Terima kasih. Seperti itu. Selanjutnya ada dari Ibna Malia, Kabupaten Timur. Pas foto tidak sesuai, tidak terlihat baju putihnya karena hijabnya panjang. Nah, ini sebenarnya tidak harus sampai seperti ini ya panitianya ya. Silakan coba disanggah Ibna Amalia. Mohon ditinjau kembali, saya sudah menggunakan baju putih, hanya memang tertutupi oleh hijab.
dan persyaratan hijab warna hitam sudah saya penuhi. Mohon ada kebijakan terkait hal ini. Ya, paling cuma seperti itu ya, teman-teman, yang bisa kita jawab untuk kasus seperti ini. Terus selanjutnya ini ada nomor 17, transkrip nilai tidak terlampir dari Kabupaten Penukal. Nah, ini sama ya, jika ada kasus-kasus seperti ini yang menyampaikan ijazah tidak terlampir, transkrip nilai tidak terlampir, pas foto tidak terlampir, teman-teman caranya yang pertama tadi lihat dulu di sini, di dokumen bisa dilihat apakah memang sudah terunggah atau tidak. Kalau sudah terunggah, kita tinggal enak menjawabnya seperti ini, tetapi kalau tidak terunggah, itu alasan apapun pasti akan tetap TMS jika ada memang yang tidak terunggah. Karena panitia sudah menegaskan tidak menerima alasan server down atau up dan sejenisnya, seperti itu. Jadi jawabannya mohon maaf, tolong diperiksa kembali. Saya sudah mengunggahnya. Saya ada bukti unggahan saya yang bisa saya serahkan dan publikasikan jika memang diminta. Seperti itu. Ya, di sini kita tambahkan saya ada bukti unggahan, saya juga bisa serahkan dan publikasikan ya jika memang diminta. Seperti itu. Ya. Oke, Mbak Susanti. Terus selanjutnya nomor 18 ada surat integrasi dan surat mutasi menggunakan satu materi yang sama. Nah, ini sama ya kasusnya yang tadi. Jika terjadi seperti ini, sampaikan saja permohonan maaf dan sampaikan tidak bermaksud buat curang. Hanya karena sebelumnya tidak ada penjelasan mengenai larangan menggunakan materai untuk 3 surat atau 2 surat, sehingga saya melakukan hal tersebut. Terima kasih dan mohon diberi kebijaksanaan. Jadi teman-teman, karena memang di awal-awal pendaftaran itu tidak diberi penjelasan oleh panitia apakah boleh menggunakan satu materai untuk 3 surat. Jadi karena di tahun lalu juga mungkin ada kasusnya melakukan seperti itu dan dinyatakan lulus, dan tahun ini menggunakan cara yang sama, tetapi tahun ini digugurkan. Mungkin karena kemarin ada yang download materai dari internet lalu ditempel, sehingga berembet kemana-mana masalah materai ini ya. Nah, coba dilakukan ini saja teman-teman, jawaban seperti ini. Selanjutnya ada dari Dede ya. Dede, masalah ijazah dibilang nggak asli, scannya ijazah. Oh ini ya, kasusnya ada juga yang sama ijazah saya print asli lalu saya legalisir. Nah ini sebenarnya kalau sudah asli tidak usah dilegalisir lagi ya. Kalau sudah asli di scan tidak perlu dilegalisir seperti itu ya. Nah, tetapi di sini karena kasusnya dilegalisir, jadi dikira itu tidak asli atau hasil scanan dan bisa berpotensi hasil editan. Jadi khawatirnya panitia mungkin seperti itu, tetapi dia sudah menyatakan itu ijazah asli. Jadi di sini Mas Dede bisa mengatakan, mohon diperiksa kembali. Saya berani bersumpah kalau ijazah yang saya unggah adalah ijazah asli. Itu adalah hasil dari ijazah asli yang saya scan, lalu saya legalisir. Mohon ada kebijaksanaannya, Pak. Seperti itu ya. Mas Dede semoga bisa lulus. Mudah-mudahan panitianya tidak saklek. Terus selanjutnya ada nomor 20, ada format penulisan lamaran yang dikirim ke panitia instansi tidak sesuai yang dipersyaratkan. Jadi jawabannya bisa, mohon ada kebijaksanaan panitia meluluskan saya. Saya sudah berusaha mendaftar dengan teliti dengan sangat hati-hati. Terima kasih. Karena ini ya, saya tidak tahu format yang dikirim oleh Mbak Arum ini seperti apa. Format penulisan lamaran yang dikirim ke panitia instansi tidak sesuai dengan persyaratan. Jika memang tidak sesuai, memang agak repot ya Mbak ya. Jadi paling cuma bersifat permohonan saja. Sekali lagi saya mohon maaf teman-teman jika ini tidak maksimal ya, karena saya tidak menyangka akan sebanyak ini dan saya sudah terlanjur berjanji dan pasti akan saya tepati janji saya. Seperti itu. Seandainya cuma sedikit, mungkin saya bisa japri satu persatu, tanyakan detail satu persatu. Seperti itu. Selanjutnya ada Han, scan ijazah asli tidak sesuai, padahal data ijazah saya data ijazah asli bukan fotokopian. Nah ini sama kasusnya yang di atas tadi ya. Mohon jawabannya tinggal seperti ini. Mohon diperiksa kembali. Saya berani bersumpah kalau ijazah yang saya unggah adalah ijazah asli dan bukan fotokopian seperti alasan yang membuat saya TMS. Terima kasih. Seperti itu ya. Bisa seperti itu jawabannya. Alasan TMS pas foto menggunakan blazer. Nah ini dari Lenikil Kabupaten Belitung. Ini mohon maaf sebelumnya, larangan untuk menggunakan blazer tidak ada penyampaian dari panitia. Mohon ada kebijaksanaannya. Meskipun memang sebenarnya ini alasannya cukup tendensius.
kita berupaya menjawab seolah-olah ini bukan kesalahan kita, tetapi memang tidak ada larangan. Nah, padahal belum tentu tidak ada larangan. Nanti kalau kita mengakuinya langsung, itu pasti sudah langsung TMS. Tetapi kalau kita coba mencari alibi seperti ini, mudah-mudahan akan diberi kebijakan seperti itu. Selanjutnya ada dari STN Sika, Kabupaten Sika. Ini alasan gugurnya materi surat pernyataan 10 poin dan 5 poin sama. Tetap surat pernyataan ada dalam satu dokumen. Seseorang instansi untuk transkrip saya upload yang seperti itu. Jadi ini kasusnya sepertinya dia sudah menghubungi panitia dan diminta untuk menjadikan satu surat di dalam satu file seperti itu ya. Nah, cara menjawabnya mungkin bisa seperti ini. Saya sudah menghubungi panitia instansi dan diarahkan untuk membuatnya dalam satu dokumen, sehingga saya hanya perlu satu materi. Tolong diberi kebijaksanaan, karena sebelum melakukan itu saya sudah meminta informasi dari panitia instansi. Terima kasih. Mungkin seperti itu ya jawabannya. Jangan menyalahkan diri sendiri. Kalau menyalahkan diri sendiri, karena sifat dari masa sanggah ini adalah bukan untuk meminta kebijaksanaan, tetapi untuk kasus-kasus yang memang tadi seperti di atas itu ya yang paling bisa dilakukan cuma meminta kebijaksanaan. Aturan yang sebenarnya adalah di sini bukan untuk menegosiasi hasil keputusan panitia, tetapi bagaimana membuktikan bahwa kita sudah melakukan hal yang benar, seperti itu. Selanjutnya ada nomor 24, ini kesalahannya yaitu dokumen lengkap pas foto sudah benar pakai jilbab hitam namun kurang dasi hitam saja. Nah, ini juga cukup saklek ya panitianya seperti ini ya. Padahal itu tidak berpengaruh terhadap face recognition. Nah, jadi di sini mungkin bisa jawabannya seperti ini. Mohon maaf sebelumnya, semua persyaratan lain sudah saya penuhi. Dan penggunaan dasi hitam ini mohon tidak dijadikan alasan untuk menggugurkan peserta. Karena setahu saya foto digunakan untuk mendeteksi wajah yang akan dipakai untuk face recognition. Tidak ada hubungannya dengan dasi. Terima kasih. Jadi, selanjutnya ada dari Pangkajene Kepulauan, surat lamaran dan surat pernyataan menggunakan satu materi yang sama ya yang tadi. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud berbuat curang, hanya karena sebelumnya tidak ada penjelasan mengenai larangan menggunakan materi untuk 3 surat, sehingga saya melakukan hal tersebut. Terima kasih dan mohon diberi kebijaksanaan. Karena memang ini belakangan baru viral karena ada kasus yang ditemukan menggunakan materi dari Google, sehingga merembet kemana-mana masalah materi ini. Padahal tahun lalu tidak seperti ini. Selanjutnya ada nomor 28, ijazah dan transkrip tidak sesuai kualifikasi. Nah, ini memang agak berat karena panitia memang sudah melalui BKN sudah pernah menyampaikan dan mengumumkan melalui media nasional itu harus sama persis antara jurusan dengan formasi yang dipilih ya, seperti itu. Meskipun dan di situ dijelaskan meskipun cuma serumpun itu belum tentu boleh, silakan hubungi panitia instansi. Tetapi untuk beberapa orang ternyata sudah menghubungi panitia instansi. Jika sudah menghubungi panitia instansi, mungkin jawabannya bisa seperti ini. Mohon diberi kebijaksanaan, Pak. Sebelum saya memilih formasi itu, saya sudah berkonsultasi dengan panitia instansi dan dibolehkan. Terima kasih. Seperti itu. Ya, bisa mencoba jawaban seperti itu. Terus selanjutnya ada dari tanda datar. Ini dokumen tidak asli atau fotokopian. Nah, ini kalau memang fotokopi yang diminta adalah asli, silakan serahkan yang asli. Kalau memang teman-teman menyerahkan fotokopian, itu pasti akan sulit untuk diterima sanggahannya. Nah, tetapi kalau memang itu asli, jawabannya sama seperti yang tadi. Mohon diperiksa kembali. Saya berani bersumpah kalau ijazah saya yang saya unggah adalah ijazah asli. Itu adalah hasil dari ijazah yang asli yang saya scan. Atau ini ya. Bisa seperti ini jawabannya. Mohon diperiksa kembali. Saya berani bersumpah kalau ijazah yang saya unggah itu adalah ijazah asli. Terima kasih. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada nomor 31 Okta, alasan TMS dari verifikator ijazah sarjana farmasi tidak terlampir. Oh, ini tadi sudah dijawab di atas ya. Sama ya. Terus 32 ini tidak tahu dari siapa.
Terus 33, jika salah scan materai ternyata pakai materai yang sama ya kasusnya. Jawabannya tetap seperti itu. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud berbuat curang, hanya karena sebelumnya tidak ada penjelasan resmi mengenai larangan menggunakan materai untuk 3 materai sehingga saya melakukan hal tersebut. Persoalan materai ini tahun ini menjadi trending yang membuat tidak lulus. Tidak lulus karena tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan. Nah, ini juga sama dengan kasus yang di atas. Memang tidak bisa kalau memang tidak sama persis. Seperti itu sudah dijelaskan oleh Humas BKN melalui media nasional. Jadi paling cuma bisa mohon diberi kebijakan. Sebelum saya memilih formasi itu, saya sudah berkonsultasi dengan panitia instansi dan dibolehkan jika teman-teman sudah berkonsultasi. Jika tidak berkonsultasi, jadi silakan tulis saja mohon diberi kebijaksanaan, Pak. Selanjutnya, ini alasan TMM salah ketik formasi seharusnya analisis dan diganti dengan analisis. Nah, ini ya nomor 33. Ini persoalan sepele tapi ternyata menjadikan jadi TMS. Untuk jawabannya mungkin seperti ini. Mohon persoalan salah ketik jabatan ini tidak dijadikan alasan untuk menggugurkan. Tolong diberi kebijaksanaan karena amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ke arah terwujudnya manajemen aparatur sipil negara berdasarkan sistem merit. Salah satu poin pentingnya adalah adil. Tetapi jika saya tidak diluluskan karena ini sedangkan di instansi lain ada yang diluluskan, mohon kebijaksanaannya. Terima kasih ya, karena ada juga ternyata memang instansi lain yang di grup menyatakan digugurkan meskipun salah ketik seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini dari Agus ini belum ada keterangan alasan gugurnya. Nomor 37 ada Sefni gagal administrasi karena surat pernyataan 1. Ini kenapa surat pernyataannya Kak ya? Nanti silakan japri saja. Saya akan berusaha jawab. Terus mana tadi sampai nomor 38. Alasan TMS karena menggunakan materi yang sama ya. Banyak yang kasus seperti ini jawabannya sama seperti tadi. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bermaksud berbuat curang hanya karena sebelumnya tidak ada penjelasan dari panitia mengenai larangan menggunakan materai untuk 3 surat sehingga saya melakukan hal tersebut. Terima kasih dan mohon diberi kebijaksanaan. Selanjutnya ada yoga. Surat akreditasi merupakan lampiran suplemen transkrip. Padahal di dalamnya berisi keterangan akreditasi jurusan dari BAN PT. Nah ini ya, bisa disangka seperti ini. Mohon dicek kembali Pak, di dalam transkrip tersebut sudah berisi keterangan akreditasi dari BAN PT. Dan itu adalah hal yang legal dan bisa dipertanggungjawabkan. Mohon kebijaksanaannya. Terima kasih. Seperti itu ya, tekankan bahwa itu adalah hal yang legal dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang itu dari BAN PT. Seperti itu. Oke, semoga lulus yoga. Terus nomor 40 ada Firdaus, KTP ijazah transkrip nilai fotokopian. Kalau memang kalau ternyata Bang Firdaus ini memang mengupload fotokopian sedangkan yang diminta asli, itu sudah dipastikan akan gugur. Tetapi kalau memang itu asli dan ternyata panitia menyatakan fotokopian, itu teman-teman bisa mengatakan mohon dicek kembali, saya lampirkan tersebut adalah scan asli dan bukan fotokopian fotokopian. Oke, itu ya. Selanjutnya ada Yusminar, ini dari Pangkep, tidak menyebutkan maupun pindah keluar instansi pada surat pernyataan. Nah ini kalau ada poin-poin yang hilang seperti ini memang cukup fatal, tapi coba saja untuk dinegokan atau disanggah. Jawaban sanggahnya mungkin seperti ini, meskipun kecil kemungkinan untuk lulus ya. Mohon diberi kebijaksanaan, hal tersebut tidak sengaja terlewat. Jika saya lulus nanti sampai tahap pemberkasan akhir, saya pastikan akan menulis semuanya dengan hati-hati di pemberkasan akhir. Terima kasih. Seperti itu ya. Selanjutnya ada AFD, Badan Kepegawaian Negara. Wah, ini menyanggah BKN ini ya. Poin nomor 5, surat pernyataan lupa di enter. Nah, jadi seolah tergabung dengan poin surat pernyataan nomor 4. Nah, ini ya. Kasusnya ini tidak teliti terhadap persoalan ketikan. Jadi jawaban sanggahnya mungkin bisa seperti ini. Mohon dicek kembali Pak ya, mohon dicek kembali. Tidak ada poin yang hilang.
Ya, di sini ditekankan tidak ada poin yang hilang, hanya saja poin nomor 5, surat pernyataan lupa di enter. Jadi seolah tergabung dengan poin surat nomor 4. Tetapi secara esensi dari surat tidak ada yang berkurang. Terima kasih. Ini kasih kalau perlu di huruf kapitalkan ini ya. Tidak, tapi secara esensi dari surat tidak ada yang berkurang. Ya. Semoga lulus AFD. Oke teman-teman, itu dulu sampai nomor 40. Saya pastikan sebelum tanggal 7 yang sesuai dengan list saya akan berusaha menjawabnya. Ini sudah mau masuk kantor. Sebagai ASN kita harus tepat waktu masuk kantor ya. Saya upayakan sore atau malam itu saya menjawab kita sampai ke nomor 120 atau ke 100. Dan selanjutnya kita lanjutkan besok pagi. Saya usahakan besok pagi juga bisa lebih banyak. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya kepada teman-teman kalau jawabannya tidak maksimal, chatnya tidak dibalas. Bukan bermaksud untuk sombong atau tidak membalas, tetapi memang terlalu banyak yang masuk japri. Tapi saya upayakan kalau sempat pasti akan saya balas ya teman-teman. Mohon maaf sekali lagi jika jawaban-jawaban Sangga ini memang dirasa tidak berkualitas, tapi paling tidak saya cuma berusaha membantu memberikan jawaban, dan lagi pula memang tidak ada jaminan untuk lulus jika menggunakan jawaban Sangga ini. Kita cuma berusaha dan berniat untuk saling membantu. Saya juga sudah berkonsultasi dengan beberapa teman di BKD kira-kira seperti apa, dan memang rata-rata permasalahannya di sini cukup berat. Dan katanya memang cukup berat untuk lulus jika terjadi permasalahan kasus-kasus seperti ada di kasus di grup kita ini ya, tapi ada juga kemungkinan masih bisa lulus seperti itu. Oke, paling tidak kita gunakan kesempatan terakhir. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lulus teman-teman.